Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafik Aziza. Saya merupakan mahasiswa PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18010451128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran kooperatif tipe inquiry. Pembahasan yang pertama mengenai definisi model pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Yang pertama adalah Heri Sukarman dalam jurnal Putu et al. Tahun 2012. Di sini, Heri menjelaskan bahwa metode inquiry adalah cara penyampaian mata pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses mental dalam rangka penemuannya. Selain itu, Zakir pada bukunya yang terbit pada tahun 1989 di halaman 54 menjelaskan bahwa metode inquiry adalah metode mengajar yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan sendiri pemecahan permasalahan atas dasar pemikiran dan juga pengamatannya. Syaiful Bahri, Jamriyah, dan Aswan Zain yang dikutip dalam jurnal Putu et al. Menjelaskan bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mencari dan menemukan sendiri. Maksudnya, dalam pendekatan sistem pembelajaran ini, guru akan menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final. Akan tetapi di sini peserta didik diberi peluang untuk mencari dan juga menemukan sendiri dengan teknik pendekatan pemecahan masalah. Nah, berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran inquiry adalah cara mengajar yang menekankan pengalaman mengajar dan mendorong siswa untuk menemukan konsep dan juga prinsip sendiri. Strategi dari model pembelajaran kooperatif tipe inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan juga analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, selain itu, pada model pembelajaran kooperatif tipe inquiry ini biasanya melakukan proses berpikir dengan tanya jawab antara guru dan juga siswa. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari model pembelajaran kooperatif tipe inquiry. Di sini, Wina Sanjaya dalam jurnal Putu et al. Tahun 2012 membagi model pembelajaran kooperatif ke dalam 3 ciri. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry yang menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan juga menemukan. Maksudnya adalah strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru saja, akan tetapi siswa akan berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran yang sedang dilakukan. Ciri yang kedua adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan juga menemukan jawabannya sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan nantinya siswa dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan hanya sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan juga motivator dari belajar siswa. Ciri yang ketiga adalah tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagian dari proses mental. Maksudnya, dalam strategi pembelajaran inquiry ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran saja, akan tetapi siswa juga dituntut untuk mengetahui bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang mereka milikinya.
Pembahasan yang ketiga adalah tahap dari penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe inquiry. Di sini, Hilda Carli yang dikutip dalam jurnal Putu et al. Tahun 2012 membagi mode pembelajaran inquiry menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap penyajian masalah atau menghadapkan siswa pada situasi teka-teki. Maksudnya, pada tahap ini, guru membawa siswa ke dalam masalah dan menentukan prosedur inquiry kepada siswa. Biasanya prosedur inquiry ini dalam bentuk pertanyaan yang dijawab dengan kata ya ataupun tidak. Nah, permasalahan yang nantinya akan diajukan adalah masalah yang sederhana yang dapat menimbulkan keheranan ataupun kebingungan bagi siswa. Hal ini diperlukan untuk memberikan pengalaman kreasi pada siswa, tetapi sebaiknya pertanyaan-pertanyaan itu didasarkan pada ide-ide yang sederhana. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan dan verifikasi data. Di sini, siswa akan mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang mereka lihat atau alami selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, tahap eksperimen. Nah, maksudnya, pada tahap ini, siswa akan melakukan eksperimen untuk mengeksplorasi dan juga menguji secara langsung penemuan-penemuan atau temuan yang mereka temukan. Pada tahap ini, siswa tidak selalu diarahkan oleh suatu teori atau hipotesis saja. Tahap yang keempat adalah mengorganisir data atau merumuskan penjelasan. Pada tahap ini, guru akan mengajak siswa merumuskan penjelasan. Nah, kemungkinan besar akan ditemukan siswa yang mendapatkan kesulitan dalam mengemukakan informasi yang diperolehnya. Nantinya, siswa yang demikian akan didorong oleh guru untuk memberikan penjelasan yang tidak begitu mendetail dari penemuan yang telah ditemukan. Tahap yang kelima adalah tahap mengadakan analisis tentang proses inquiry. Jadi, pada tahap ini, siswa diminta untuk menganalisis pola-pola penemuan mereka. Nah, mereka boleh menentukan pertanyaan yang lebih efektif, pertanyaan yang produktif, dan pertanyaan yang tidak menurut mereka produktif, atau tipe informasi yang mereka butuhkan dan juga yang tidak diperoleh atau tidak dibutuhkan. Pada tahap ini akan menjadi penting apabila dilaksanakannya mode pembelajaran inquiry dengan memperbaiki secara sistematis dan juga secara independen. Selanjutnya mengenai peran guru dalam mode pembelajaran kooperatif tipe inquiry. Di sini peran guru dalam penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe inquiry terbagi ke dalam beberapa peran. Yang pertama adalah guru merencanakan pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu akan terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. Yang kedua, guru menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, selain dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, guru juga harus memperhatikan cara-cara penyajian soal atau cara-cara penyajian materi. Nah, cara-cara penyajian itu harus secara efektif, ikonik, dan juga simbolik untuk menjamin keberhasilan pembelajaran di kelas atau proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keempat adalah, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium ataupun secara teoritis, guru harus berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Peran guru di sini tidak untuk mengungkapkan terlebih dahulu prinsip ataupun aturan yang akan dipelajari, tetapi guru harus memberikan saran-saran jika diperlukan. Yang kelima adalah guru berperan sebagai penilai hasil belajar yang merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan. Yang terakhir adalah dampak dari penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe inquiry. Yang pertama adalah dapat mengembangkan keterampilan proses sains. Yang kedua, strategi penyelidikan dapat dikembangkan secara kreatif. Yang ketiga, dapat menimbulkan semangat kreatif dan semangat belajar pada siswa. Yang keempat, memberikan kebebasan atau belajar secara otonomi pada siswa. Yang kelima, memungkinkan kerjasama dua arah, yaitu guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa.
Dan yang keenam, dapat menekankan hakikat kesementaraan dari pengetahuan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.